Pagi ini dua orang tokoh penting yang selama ini mengkritisi ijazah Joko Widodo ditangkap Polda Metro. Yang satu adalah Bu Dr. Tifa dan yang lain satunya lagi Mas Roy Suryo. Ini memang perintah dari Solo, ya kan? Ada perintah urgent order gitu kan ya dari Solo. Bang Jack itu yang sudah benar-benar gebrak meja dalam arti yang sebenar-benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, bapak-bapak, ibu-ibu semua, para subscriber channel Drama Politik, ini ada kabar yang sangat mengejutkan. Pagi ini tepat pukul 6, Ibu Dr. Tifa dilakukan penangkapan terhadap beliau oleh kepolisian Polda Metro Jaya. Dan selang sedikit 1 jam dari penangkapan Ibu Tifa yang dilakukan pada pukul 6 pagi ini, dilakukan penangkapan pula terhadap Mas Roy Suryo pada pukul 7 di kediamannya. Dan hal ini sudah dikonfirmasi memang betul kedua orang tersebut, Ibu Dr. Tifa dan Mas Roy Suryo, ditangkap oleh pihak kepolisian dan saat ini sedang berada di Polda Metro Jaya. Sudah terkonfirmasi oleh para penasehat hukumnya. Baik, berikut langsung saja kita simak bagaimana beritanya dari Pak Dr. Muhammad Taufik yang merupakan salah satu pengacara atau penasehat hukum dari beliau. Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel yang cerdas, cermat, jujur, dan pemberani. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pagi ini dua orang tokoh penting yang selama ini mengkritisi ijazah Joko Widodo ditangkap Polda Metro. Yang satu adalah Bu Dr. Tifa dan yang lain satunya lagi Mas Roy Suryo. Dua-duanya kami sudah mendapat konfirmasi. Memang yang lebih santer beredar adalah penangkapan Dr. Tifa karena pagi, jadi ditangkap pukul 6 saat akan berangkat ke kampus UI untuk melaksanakan seminar proposal disertasi atau seminar proposal S3 ya, Dr. Tifa. Karena Bu Dr. Tifa itu mengambil S3-nya di 3 tempat, Swedia, UI, dan Universitas Pajajaran. Lalu saat ini keduanya sudah berada di Polda Metro. Dr. Tifa disediakan satu ruang dan yang bersangkutan sedang melaksanakan proses ujian. Jadi konfirmasi ini kami dapatkan langsung karena sebagai penasihat hukumnya kami sudah mempersiapkan diri dan dari pembicaraan dengan Dr. Tifa sama sekali tidak ada rasa panik. Tim yang menangkap adalah yang dipimpin oleh anggota polisi bernama Joko begitu. Dulu juga orang yang memeriksa Dr. Tifa dan tentu tim yang menangkap Mas Roy atau Dr. Roy Surya tentu juga tim yang berbeda ya. Tentunya mereka yang anggota polisi yang dulu memeriksa saat pemeriksaan. Jadi keduanya sekarang berada di Polda Metro. Nah, tidak jelas apa yang sebab apa penangkapannya begitu, tapi yang pasti pagi-pagi ketika mau berangkat ke kampus UI untuk menjalankan ujian S3 seminar proposal itu ditangkap begitu dan sudah dibawa tapi diperlakukan dengan baik. Lalu bagaimana dengan Dr. Roy Surya? Mas Roy itu ditangkap, jadi kami berkomunikasi dengan istrinya. Jadi Mas Roy itu ditangkap pukul 7, jadi ada selang 1 jam ya. Jadi pada saat ditangkap itu yang bersangkutan sedang tertidur di ruang kerja ya, karena pulang itu dini hari pukul 3 dan tadinya ada sekitar 6 anggota polisi, 2 di dalam dan 2 lagi membawa kameramen. Kita tidak tahu kameramennya itu dari dokumentasi Polda Metro atau kameramennya itu dari media. Kayaknya itu tidak mungkin ya, karena media bukan bagian dari tim Polda Metro ya. Mudah-mudahan itu tim identifikasi atau tim dokumentasi dari Polda Metro. Nah, para mahasiswa saya peserta kuliah hukum Universitas Al Waras
ditangkap dengan ditahan itu dua hal yang berbeda ya. Ditangkap itu dirampas kemerdekaannya untuk satu kali waktu 24 jam atau sehari, bisa jadi nanti malam mungkin diterbitkan surat perintah penahanan atau apa tidak tahu, atau bisa jadi hari ini disuruh menandatangani berkas untuk kemudian perkara dilimpahkan ya. Itu juga tidak tahu karena surat penangkapan itu ada di polisi, dan saya konfirmasi kepada Mbak Ririn, kami kan akrab ya, Mbak Ririn istri Mas Roy, bahwa Mbak Ririn tidak bersedia menandatangani surat penangkapan, dan Mbak Ririn sempat marah ketika Mas Roy mau diborgol. Dia bilang ini suami saya itu kooperatif, jadi tidak perlu diborgol. Jadi keduanya tidak ada yang diborgol ya. Aku ulang bagi yang bergabung, salam akal waras. Breaking news, kami mengabarkan tentang penangkapan dua klien kami. Yang pertama, Oke, jadi sedikit saja saya mengomentari, karena tadi intinya kita sudah bisa menangkap lah ya. Intinya adalah sudah dilakukan penangkapan terhadap Ibu Dr. Tifa dan Mas Roy Suryo, masing-masing di kediamannya jam 6 dan jam 7 pagi hari ini tanggal 19 Juni 2026. Luar biasa ini ya, apa yang terjadi di depan mata kita ini, bagaimana proses hukum tidak ditegakkan dengan sebagaimana mestinya gitu ya. Ada cacat formil inilah ya, karena P21 tidak diumumkan secara resmi dan layak kepada ya para tersangka dalam hal ini Ibu Dr. Tifa dan Mas Roy Suryo. Kemudian apakah ini memang perintah dari Solo ya kan? Ada perintah urgent order gitu kan ya dari Solo, Bang Jack itu yang sudah benar-benar gebrak meja dalam arti yang sebenar-benarnya gitu kan ya, dengan sudah selama ini menunggu tidak kunjung P21 gitu kan ya, tidak kunjung ada tangkap paksa terhadap Mas Roy Suryo, maka Bang Jack ini udah hilang kesabaran. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis di kolom komentar yang sudah disediakan. Oke, kita simak lagi ya bagaimana Pak Dr. Muhammad Taufik ini kembali menyampaikan apa yang terjadi pagi hari ini yang cukup mengejutkan, membuat kita semua shock dan geleng kepala. Kita simak lagi. Bu Dr. Tifa dan yang kedua Mas Roy Suryo, mereka ditangkap dalam kurun waktu berbeda sekitar 1 jam begitu. Jadi Bu Dr. Tifa ditangkap ketika sedang bersiap diri menuju kampus UI ya untuk melakukan ujian, khususnya seminar proposal ya. Jadi seorang S3 itu ujiannya kan 3 kali, seminar proposal, seminar hasil, dan yang berikutnya adalah disertasi ya, atau ujian promosi yang sudah pasti lulus begitu. Nah, tentang apa alasan penangkapan dan sebagainya kami belum tahu, tetapi kami tim hukum sudah menyiapkan langkah-langkah. Beberapa teman kami yang tergabung di TPDT, tim pembela Dr. Tifa, itu sudah mempersiapkan surat kuasa dan akan pra peradilan. Jadi hari ini kita menjawab kenapa kita mengajukan pra peradilan, ya karena ditahan. Kalau tidak ditahan, kita tidak punya alasan untuk mengajukan pra peradilan. Doa Anda semua, keprihatinan Anda dan kita, saya meminta kepada Anda semua ya, yang simpati pada perjuangan kami untuk di masing-masing kejaksaan, di masing-masing Polres itu mengadakan aksi unjuk rasa atau penyampaian rasa keprihatinan ya atas penangkapan ini, karena mestinya yang ditangkap adalah Sylvester Matutina dan yang ditangkap tentunya Rasman Arif Nasution. Jadi sekali lagi saya ungkap, yang layak ditangkap itu sesungguhnya mestinya 2 napi, karena putusannya sudah berkekuatan hukum tetap, namanya Rasman Arif Nasution, dan yang satu lagi bernama Sylvester Matutina, tetapi alih-alih memenjarakan, menangkap pun tidak begitu, meskipun yang satu sudah 7 tahun, karena yang satu itu putusannya 16 Mei
2019. Nah, hari ini sudah kelewat bulan Mei, tepatnya. Oke, baik. Jadi kita semua menyimak ya apa yang terjadi hari ini, pagi ini, benar-benar di luar dugaan, di luar nurul kita semua ya. Tapi kita hanya bisa melihat bagaimana proses ini nanti berujung. Oke, silahkan komentar, tinggalkan komentar Anda di kolom komentar yang sudah disediakan. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Drama Politik, karena hanya di Drama Politik akan disajikan banyak sekali drama-drama politik tanah air. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.